Salam, perkenalkan nama saya Meridiana Topa, NIM 101/21 0055, kelas D, Prodi Pendidikan Agama Kristen, tugas sejarah gereja umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, gerakan perintis reformasi. Yang kedua, gerakan reformasi menurut Martin Luther, Johannes Calvin, dan Zwingli. Yang pertama, perintis reformasi Protestan adalah suatu sigma dari gereja Katolik yang diprakarsai oleh Martin Luther dan dilanjutkan oleh Johannes Calvin dan Zwingli, serta pada reformasi Protestan awal lainnya di Eropa pada abad ke-16. Reformasi Protestan lahir sebagai sebuah upaya untuk mereformasi gereja Katolik diprakarsai oleh beberapa umat Katolik Eropa Barat yang menentang hal-hal yang menurut anggapan mereka adalah doktrin-doktrin palsu dan praktik gerejawi, khususnya ajaran dan penjualan indulgensi serta simoni jual beli jabatan rohaniwan, yang menurut para reformasi merupakan bukti kerusakan sistematik hierarki gereja termasuk Sri Paus. Dampak terjadinya reformasi gereja. Di antara sejumlah kejadian atau peristiwa penting yang pernah terjadi di Eropa, namanya reformasi gereja mungkin menjadi salah satu yang paling familiar. Disebut penting sendiri, bukan tanpa alasan nyata. Reformasi gereja memang telah memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia, khusus mereka yang tinggal di Eropa. Apa dampaknya reformasi gereja bagi dunia? Perintis reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, antara lain Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Aquarisme, dan Katolikisme. Bagi saya juga mengutipkan 4 dampak reformasi gereja bagi Indonesia dalam bentuk bidangnya. Seperti yang kita ketahui, gereja adalah kumpulan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Tetapi tujuan mulia ini sangatlah tidak mudah untuk didapatkan. Ada saja batu kerikil yang berusaha untuk menghambat kita dan gereja untuk maju dan meraih tujuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak reformasi gereja yang memberikan pengaruh dan dampak yang cukup signifikan dalam tatanan gerejawi. Pembaharuan atau perubahan tentunya akan memberikan hal baru dan tantangan baru atas sesuatu, dan dalam konteks kita kali ini adalah gereja itu sendiri. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang terkena pengaruh akan adanya masa perintis reformasi gereja, maka berikut ini saya sajikan informasinya untuk kita semua. Dampak pada bidang ekonomi. Dampak pertama yang bisa kita lihat ada dampak reformasi gereja pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, dampak yang paling terasa adalah adanya praktik sistem feudalisme. Yang kedua, dampak pada bidang sosial budaya. Dampak reformasi gereja yang kedua adalah dampaknya yang bisa kita lihat pada bidang sosial dan budaya. Karena adanya reformasi gereja, banyak karya seni pada masa itu yang dihancurkan apabila karya seni tersebut berhubungan atau berbau Katolik. Yang keberagamaan gereja yang sudah jelas terlihat sebagai dampak reformasi gereja adalah adanya keberadaan gereja yang semakin beragam. Tidak hanya gereja Katolik atau Protestan saja, tetapi ada juga beberapa jenis gereja kecil. Dampak pada bidang politik. Ada juga dampak reformasi gereja pada bidang politik
yang bisa kita lihat karena adanya pengaruh berupa kebudayaan kerajaan pada masa itu. Maka pada masa itu juga terjadi pembebanan pajak yang sangat memberatkan masyarakat di luar kerajaan. Yang kedua, gerakan reformasi menurut Martin Luther. Martin Luther menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam Gereja Katolik Roma. Ia membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi sebagaimana yang ia pahami, bahwa kebebasan dari hukum akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Luther mengusulkan suatu diskusi akademis seputar praktik dan keaktifan indulgensi dalam tesis karyanya tahun 1917. Martin Luther adalah seorang guru besar di Oxford dan dialah yang menjadi pengajur paus dasar perdagangan itu. Tetapi patut menjadi miskin dan sederhana. Martin Luther mengutuskan banyak pengkhotbah kepada orang-orang luar namanya yang tidak memiliki juga yang menjelajah daerah negeri Inggris. Johannes Calvin dalam bahasa Inggris adalah John Calvin. Bahasa Prancis Jean Calvin, nama lahir Jean Calvin pada 10 Juli 1909 sampai 27 Mei 1964 adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Pada tahun itu pula Calvin dan seorang Prancis lain, William Farel, menyebarkan reformasi di kota Jenewa, tetapi Dewan Kota itu menolak ide mereka dan mengusir keduanya atas undangan mereka, dan Calvin pergi ke Strasbourg dan menjadi pendeta di suatu gereja pada pelarian Prancis. Ia terus mendukung gerakan reformasi di Jenewa dan akhirnya diundang kembali untuk memimpin gereja di sana sampai akhir hayatnya. Calvin mendorong gerakan perintis reformasi Protestan di Jenewa dan seluruh Eropa. Calvin menerbitkan beberapa revisi dari Institut Agama Kristen, sebuah karya yang menjadi dasar dalam teologi Kristen yang masih dibaca hingga sekarang. Zwingli meninggal sebelum memimpin terpenuh, tetapi pengikutnya terutama menyebarkan pengaruh reformasi ke seluruh Eropa, ke Inggris dan akhirnya ke Amerika. Zwingli adalah bapak reformat di Swiss, tetapi sosoknya merupakan yang paling tidak diingat oleh para reformator generasi pertama. Setelah hal itu dilakukan, dia berencana untuk menyebarkan doktrin reformasi di seluruh Eropa, sehingga sebuah gereja Protestan internasional akan didirikan yang akan mempertahankan tradisi terbaik dari gereja universal abad pertengahan. Tetapi pada saat itu bersamaan akan terbebas gereja dari pelanggaran terburuk lama dan tidak lagi diperintah oleh paus dan pengadilannya yang korup di Roma. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit dari perintis-perintis reformasi. Perubahan simbol-simbol banyak kekuatan dan fungsi gereja pada abad pertengahan menuju tatanan kehidupan masyarakat, sehingga perintis reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi gereja yang menyimpang. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran segera yang lurus. Gerakan
perintis reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Gereja Katolik pada waktu itu, terutama adalah penjualan surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa dijual kepada mereka yang tidak dapat diikut dalam perang salib antara abad 11 sampai 13. Kebiasaan penjualan surat pengampunan dosa kemudian dilakukan untuk pengumpulan dana bagi pembangunan gereja dan seterusnya. Faktor lain dan munculnya reformasi gereja adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja dari Prusia dengan pada abad 13, Prancis dengan paus pada abad ke-14. Terima kasih, selamat siang, salam semangat.